What is that? Why don't you let me give it a go? Be my guest. Father, let me tell you. Halo semuanya para penonton YouTube dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Bertemu dengan saya Huruf 5. Kali ini saya sangat-sangat bersemangat sekali karena kali ini saya akan merangkum sebuah alur cerita film psikopat yang begitu cukup membuat saya greget, yaitu Butcher yang dirilis tahun 2020. Mungkin diantara kalian ada yang lebih emosi sama film ini, itu sih kalau kalian nonton, yang dimana film ini diperankan oleh Julia Manfield, James Hicks, Simon Pegg, dan masih banyak lagi. Tanpa banyak ngomong di awal, siapkan pepanganan setelah Anda apapun itu, tapi saya merekomendasikan minumnya jus jeruk, makanannya getuk, dan inilah Butcher. Morning. I help you with something? Kisah pas sebelumnya kita akan diperlihatkan dengan seorang dua pria yang dimana mereka berdua baru saja menguburkan mendiang kematian sang ibu tercinta. Ini Owen dan ini adalah Oswald, adik dari Owen sendiri. Kalau si Owen ini memang orangnya jiwa-jiwa psikopat dan Oswald sendiri jiwa-jiwa psikopat sekaligus kurang mental dari si Owen ini. Pokoknya sama-sama psikopat lah. Perlu sedikit saya jelaskan di sini sosok seorang psikopat. Psikopat ialah seseorang yang tidak memiliki emosi, perasaan, dan hati nurani. Meski sering digunakan, psikopat bukanlah istilah medis yang tepat untuk kondisi ini, melainkan kepribadian antisosial. Lalu, bagaimana sosok seorang psikopat ini? Mengapa bisa terjadi? Ya, mungkin dari kalian bertanya-tanya penyebab psikopat itu sendiri ialah diduga seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungannya, seperti memiliki gangguan kepribadian saat anak-anak, mengalami kekerasan, pelecehan, atau pelantaran saat masih anak-anak, atau bisa saja memiliki keluarga yang penderita kepribadian antisosial dan mental lainnya. Ternyata seseorang yang memiliki jiwa psikopat biasanya juga sudah menunjukkan gejala gangguan perilaku sebelum beranjak usia 15 tahun, memiliki sikap kasar terhadap orang lain maupun itu hewan, sekalipun juga tidak menunjukkan rasa penyesalan, pasti senyum bukan, dan tidak segan-segan memanipulasi atau menyakiti orang untuk mendapat sebuah keinginannya yang ia mau. Begitu kira-kira. Lanjut, waktu pun tak begitu lama, tak diduga ada mobil datang dan tiba-tiba mengalami kemogokan, dan itu membuat mobilnya berhenti pas di tempat kawasan psikopat ini. Oh, that's interesting. Ini Celeste dan suaminya sendiri ialah Stephen. Lalu Stephen pun keluar dan memeriksa pada kerusakan mobilnya. Namun dengan Celeste di dalam mobil sendiri merasakan tidak begitu enak di tempat ini. Tapi tiba-tiba, Steven? I think someone's out here. What? Someone's out here. I can't hear you. Oh my god. Get up. ya, Celeste pun dibawa dan diikat ke tempat kediaman dua psikopat ini. Lalu dengan lancangnya psikopat ini ketika ingin mengambil dompet Celeste, tapi itu sangat-sangat tidak sopan dengan tindakan tersebut untuk melihat identitasnya secara normal. A great picture. I'm Owen. Selang beberapa bulan kemudian, dan ternyata Celeste sudah mengandung anak dari salah satu orang yang saya kasih tahu namanya, yaitu si Oswald ini yang begitu kurang mental. Maaf, entah gimana ya, saya sedikit terkesan dengan apa yang orang ini lakukan ke Celeste, sampai-sampai Celeste dimasukkan ke dalam kandang layaknya bukan seorang manusia pada dasarnya.
Dan cerita pun beralih ke 4 orang remaja, 2 cowok 2 cewek. Jadinya pas lah seimbang, yang dimana mereka sedang dalam perjalanan untuk menuju pulang. Dan ini adalah Jenna, ini orangnya, pacarnya dari Mike, ini orangnya. Satunya cewek lagi, Taylor. Lalu yang terakhir Chris, pacarnya Taylor, tukang pemegang kamera tiap-tiap waktunya. Tapi tiba-tiba ya, seperti di awal film, tak diduga mobilnya mengalami kemogokan, tapi begitu pasnya kemogokan tersebut begitu pas di tempat kawasan pesisir kopat uang kuon mau. Nah lo. What is it? It's the fucking radio. Get that thing out of my... Mike pun berencana untuk jalan beberapa kilometer ke depan dan mengajak Jenna untuk ikut dengannya. Namun jawaban dari Jenna begitu tidak diharapkan oleh Mike. Seperti kita ketahui, ternyata hubungan Mike dan Jenna sedang ada masalah dikarenakan Mike sering berbohong padanya. Mike pun pergi seperti tukar pacar, lalu Mike pergi bersama Taylor sedangkan Jenna berdiam diri di mobil bersama Chris. Jenna pun merasakan begitu mules dan mengatakan kepada Chris ingin BAB sebentar. Lalu Chris pun memberikan tisu toilet ya, dan Jenna pun langsung pergi untuk BAB secepatnya juga. Di perjalanan yang dirinya mencari posisi yang pas untuknya, tak diduga Jenna menyenggol sebuah kawat yang dimana itu adalah sebuah jebakan dari psikopat tadi. Jika itu tersenggol atau digerakkan, psikopat akan mengetahui mangsanya ada di sekitaran kawasannya. Lebih jelasnya semacam alarm lah. Namun yang lebih saya greget adalah Jenna malah menyentil kawat tersebut dengan sengaja, dan itu sangat-sangat mencengklokkan. Di sisi lain, Mike dan Taylor di perjalanan sambil ngobrol gitu dan memberitahu bahwa Jenna tahu kalau Mike membohonginya. Dengan perkataan tersebut, Mike dan Taylor melakukan hubungan di alam liar. Di alam liar. Namun ketika sedang melakukan hal itu, tiba-tiba ya nampaknya seperti ada yang memotretnya dari kejauhan. Dengan cemasnya hal itu, Mike dan Taylor pun tidak jadi melakukannya. Beralih ke Jenna yang sedang dan melihat bercak darah dan langsung memberitahu ke Chris bahwa di sana ada bercak darah gitu. Chris pun berpikir positif saja dan mengatakan itu mungkin saja orang yang sedang berburu rusa dan darahnya dibersihkan ke batang pohon tersebut. Masuk akal sih. Chris pun ke sana dan melihatnya sekaligus merekamnya dengan bercak darah tersebut. Namun sosok si Chris ini sangat tidak peduli dengan keanehan yang dilihatnya. Singkat cerita, waktu pun tiba. Kembali ke Mike dan Taylor yang sudah sampai di tempat untuk mencari bantuan, lalu memanggil-manggil orang yang ada di dalam, tapi ternyata Hello? Morning. ya, lagi-lagi ternyata ini si Owen. Seperti di awal film, kalian udah tahu kan sosok si Owen ini gimana orangnya. Lalu Mike menjelaskan bahwa mobilnya sedang ada masalah. Owen pun mengatakan apakah mobilnya kehabisan bensin. Mike pun mengatakan kembali bahwa radiatornya mengalami kebocoran. Owen pun bilang bahwa dirinya tidak punya radiator. Tutup, tapi salah satu cara lain ialah mobil mereka harus diderek dengan tukang penderek. Ketika sedang berteleponan, Owen mengatakan ke tukang derek bahwa ada 2 orang yang mobilnya mengalami masalah. Mike pun bilang bahwa ada 2 temannya lagi yang menunggu di mobil. Seketika itu pun Owen ekspresi mukanya sangat begitu aneh pas mendengarnya. Your friends? Yeah. 2 friends back the car. Oh. Beralih kembali lagi ke Chris dan Jenna. Di mobilnya ada seseorang yang memotretnya dari kejauhan saat Chris mengambil kameranya dan mengezoom, dan benar saja memang ada seseorang yang sedang mengawasinya dari kejauhan. That was fucking weird. Did you get it? Di sisi lain, Owen yang sedang mengalami kesulitan pekerjaannya, Mike dengan senang hati ingin membantunya, tapi tiba-tiba Chris dan Jenna pun sudah merasa tidak nyaman di dalam mobil. Mereka berdua pun memutuskan untuk menyusul Mike dan Taylor. Di perjalanan, Chris dan Mike menemukan foto yang telah difoto orang tadi, dan ternyata foto itu adalah dirinya yang sedang berada di dalam mobil tadi.
Di sisi lain, Taylor yang sedang menunggu Mike yang tak kunjung keluar dan langsung menanyakan ke Owen. Owen pun memberitahu bahwa Mike sedang ada di toilet. Lalu Taylor pun lebih baik menunggunya di luar saja. Tapi anehnya sudah begitu cukup lama ditunggu oleh Taylor, Mike pun masih belum kunjung keluar juga. Taylor pun memutuskan untuk memanggilnya ke dalam. Where's this bathroom? Mike, come on! Mike! Di sisi lain, Mike yang baru saja siuman dan ditanyakan sama Owen, kamu ini ya, udah punya pacar, masih aja mencoba wanita lain. Dan Owen pun memberitahu lalu siapa foto yang ada di dompetnya. Kesal dengan hal itu, Owen pun langsung menyetrum Mike begitu saja. Salah banget kita ngomongin ini. Lagi-lagi Chris dan Jenna menemukan sebuah foto yang dimana foto tersebut adalah Mike dan Taylor yang sedang melakukan hubungan di alam liar tadi. Waduh. Chris yang sudah melihat foto itu pun begitu sedih dengan apa yang Taylor lakukan. Tapi tiba-tiba ya, ini adalah Oswald, psikopat yang sudah gila sekaligus sudah rusak mental dengan membawa gergaji seperti di pinggir jalan gitu. Chris pun justru malah melawannya, namun sayangnya Chris kalah begitu saja. Chris pun menyuruh Jenna untuk lari secepatnya. Psikopat ini pun lari dan mengejar Jenna sampai suatu ketika Jenna yang sedang bersembunyi di balik pohon gitu. Dengan tak sadarnya psikopat tidak melihat Jenna. Psikopat itu pun langsung pergi begitu saja. Aduh, hampir sih ya. Psikopat itu pun kembali lagi ke Chris dengan bagian otot kakinya yang sudah dipotong. Sebab jika bagian tersebut dipotong, Chris takkan bisa berjalan. Lalu dengan sadisnya psikopat ini langsung menumbruknya dengan batu. Jenna sendiri yang sedang terus lari entah kemana tujuannya, tak diduga Jenna justru malah nyasar ke tempat markas kediaman psikopat kuon. Jenna pun melihat mobil lewat dan lari meminta bantuan, tapi ternyata justru itu adalah saudaranya si Oswald tadi. Absurd. Setelah sampai yang dimana Owen ini menyuruh masuk bahwa di sana ada telepon dan menyuruh untuk menelpon bantuan. Sesampainya di sana, Jenna pun baru saja menyadari bahwa ini adalah tempat tidak baik untuknya. Bahkan kita diperlihatkan dengan begitu banyak foto-foto masa lalu yang telah orang ini lakukan ke orang-orang, bahwa orang ini dan saudaranya bukan hanya Jenna, Chris maupun Taylor dan Mike yang pertama kali ia lakukan aksinya ini. Anjir. That'll do, darling. For now. Sampai suatu ketika yang dimana Jenna sudah sadar dan juga ada Taylor di sebelahnya, dan tak lama kemudian datang Chris yang sudah banyak bercak darah. Owen pun menyuruh Oswald untuk melakukan aksinya di depan pacarnya sekaligus temannya juga. Anjir emang. Tak lupa juga ia mengatakan manusia adalah makanannya setiap harinya, sampai-sampai Taylor merasa tak kuat membayangkan hal itu. Taylor pun langsung muntah di tempat begitu saja. Pas Owen keluar sedangkan psikopat Oswald sibuk memotong tubuh Chris, Jenna dan Taylor pun berencana bekerja sama untuk menarik secara bersamaan. Oswald sendiri yang sedang memotong mendengar suara tersebut. Psikopat Oswald pun langsung memeriksanya, namun benar saja Jenna dan Taylor pun sudah berhasil meloloskan diri. Dengan menjebak psikopat Oswald, Jenna dan Taylor pun dengan cepatnya langsung menguncinya dan langsung lari untuk menyelamatkan diri. Melayu.
Maraton pun terus berjalan yang dimana mereka berdua menemukan penderek mobil tadi yang ditelepon. Dia adalah Willard, ini orangnya. Willard pun mengatakan apa yang terjadi dengan bercak di kepalanya. Jenna mengatakan ada psikopat gila yang bernama Owen. Willard pun mengatakan bahwa dia kenal dengan si Owen itu. Willard pun bersedia untuk membantunya. Lala, kalau kenal mah ngapain mau ikut ya sama si Willard ini anjir. Astaga. Namun benar saja sudah saya bilang mengapa Jenna dan Taylor minta bantuan dan mau ikut dengannya. Ternyata tukang derek ini adalah komplotan psikopat bersaudara yaitu Oswald, Owen, dan Willard itu sendiri. Lalu tukang derek mobil ini justru malah membawa mereka berdua ke tempat yang tak jauh. Di sini tukang derek tanpa rambut itu pun mengambil senjatanya dan menyuruh mereka berjalan dengan suruhan si botak. Suruhan si tukang derek mobil ini. Skripin anjir. Dan tukang derek pun menggiring mereka berdua, namun di dalam perjalanan tiba-tiba ya, tak diduga Oswald secara tiba-tiba loncat dan langsung menebas bagian tengah perut Taylor. Lebih parahnya lagi, psikopat Oswald ini menarik ususnya secara brutal. Anjir, sadis emang si Oswald ini loh. Dengan Jenna sendiri yang masih hidup dibawa ke tempat markas psikopat. Lalu tak diduga Jenna pun melihat sebilah pisau. Dan bukan hanya itu saja, Jenna melihat Celeste yang sedang mengandung anak dari psikopat yaitu si Oswald tadi. Jenna pun mengajak Celeste untuk keluar bersamanya dan memberikan sebilah pisau yang ditemukan tadi untuk berjaga-jaga nantinya. Namun apakah yang Celeste lakukan pada dirinya sendiri, yaitu menusuk perutnya berkali-kali sampai tewas pada saat itu juga. Di saat bersamaan, psikopat Oswald ini pun mendengar dan memeriksanya dan begitu sangat marah karena kematian Celeste diduga itu adalah perbuatan Jenna. Psikopat gila ini pun menangis histeris, lah kok nangis, dan mengetahui Celeste sudah tewas sekaligus anak yang dikandungnya. Film berpindah lagi ke si Owen ini. Di dalam perjalanan, Owen bertemu dengan Willard tadi dan memberitahu bahwa adiknya begitu tidak baik dalam menjaga dua gadis dan sekarang hanya tinggal satu saja. Owen pun pulang dan memarahi langsung kenapa Oswald membunuh peliharaannya. Namun tak diduga ketika Oswald begitu emosi tinggi, Owen begitu merasa ciut, lebih jelasnya takut dengan Oswald, dan menyanyikan lagu buatan mereka berdua yang belum dirilis. It's alright. Don't you worry. Di sisi lain, Jenna yang baru sadar langsung keluar dan kabur menaiki mobil. Tapi Jenna justru malah melihat Mike yang terikat tak sadarkan diri. Pas Mike terbangun, Jenna pun langsung melepaskan ikatannya. Mike dan Jenna pun bersiap untuk kabur dari tempat ini. Namun Mike ketika ingin masuk, justru Mike malah melihat senjata shotgun karena tiap-tiap harinya main PUBG. Mike pun berencana untuk menghabisi si bebeleduk Wong Kwon Mau. Ini nih yang saya harapkan dari tadi anjir. Oswald! Run. What I want you to. Run. Oswald! Namun tiba-tiba muncul si psikopat Oswald ini. Kemudian ia mengeluarkan peliharaannya dan mengatakan, Jenna pun kembali maratonnya kembali dan terus lari entah tujuannya kemana. Lalu sampailah di mobil. Ketika Jenna sudah masuk ke dalam mobil ketika ingin menyalakannya, namun mobil tak begitu cepat menyala. Psikopat Oswald pun hebatnya menembaknya dari jarak jauh. Jenna pun habis dimakan oleh manusia monster itu. Tamat, ending yang sangat-sangat mengpsikopatkan.
Secara keseluruhan filmnya ya cukup membuat greget lah pas saya nontonnya. Seharusnya pas endingnya itu yang terakhir hidup itu si Jenna, biar saya puas pas nontonnya. Mati deh semua psikopatnya. Terus psikopat berbeleduk seperti ini mati di tangannya si Jenna ini. Lalu Jennanya pulang memanggil bantuan. Tapi nggak apa-apa, filmnya keren lah untuk menemani saya di masa-masa seperti ini. Keren. Pesan untuk film ini adalah berhati-hatilah ketika baru kenal dengan seseorang. Walaupun itu baik, kita tidak tahu sisi dalamnya seperti apa. Itu tuh. Saya dari channel Huruf 5 izin menutup video dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dan cocok dulu kumbang.